yang insya Allah sebagaimana setiap minggu keempat pada bulan berjalan Al-Mukarram Ande Gerutak Haji Prof. Haji selalu mengantarkan kepada kita berbagai ajaran-ajaran agama kita sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita kembali untuk mendengarkan kajian-kajian subuh kita pada kesempatan ini. Dengan segala hormat saya silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari mubarak ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala maka kita masih dapat menyempatkan diri untuk datang ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini sebagai perwujudan daripada iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran kita untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat berjamaah yang paling afdal di dalam sehari semalam di antara 5 salat. Walaupun di sela-sela hujan. Alhamdulillah. Setelah kita mengkaji pada pengajian yang lalu mengenai salat sunat rawatib atau dalam bahasa Perancisnya sempaja sunat pas sepik wetuh. Subuh hari ini kita akan mengangkat satu salat sunat yang sangat mulia untuk kita lakukan, yaitu salat duha. Di dalam salah sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, di mana Nabi pernah bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahlikum sadaqah." Apabila tiba pada waktu subuh atau pada waktu pagi, maka setiap persendian yang ada pada tubuh seseorang itu wajib untuk bersedekah. Ritungke ele. Naseriwi tungke palesolesong engkari dalam tubuhmu tu menang.
sedekah. Lalu Nabi melanjutkan dengan mengatakan, wa kullu tasbihatin sadaqah. Ketahuilah, sedekah itu tidak mesti dalam bentuk uang. Wa kullu tasbihatin sadaqah. Setiap satu tasbih itu adalah sedekah. Membaca subhanallah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap tahmid membaca alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil membaca la ilaha illallah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir membaca Allahu Akbar sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kebajikan itu adalah sedekah. Wa nahyun anil munkari sedekah. Melarangkan kemungkaran itu juga sedekah. Wa yuzi'u min zalika, dan cukup daripada hal itu semua, rakaatani adalah 2 rakaat, yarka'uhuma minat duha, yang dilakukan dari duha. Artinya dengan melakukan salat duha 2 rakaat sudah mencukupi sedekah daripada setiap persendian yang ada pada tubuh kita. Sementara dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad dari sahabat Buraidah, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil insani situna wa salasumi'ah tatmab salim. Pada manusia itu ada 360 persendian. Fa alaihi ayatasaddaqah. Maka ia berkewajiban untuk bersedekah an kulli mafsilin minha sedekah, daripada setiap persendian itu dengan 1 sedekah. Berarti 360 sedekah. Kalau sahabat bertanya, "Famayutiku zalik?" Siapakah yang mampu untuk melakukan itu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "An-nuha'atu fil masjidi tadafinuha." Agak bahasa Indonesia nalo bolok-bolok ingus. Dahak. Ya. Dahak yang ada di masjid kalau kamu timbun, itu adalah suatu bentuk sedekah. Artinya ada kotoran di masjid kamu hilangkan, wa syai' tunahihi anit tariq. Demikian juga sesuatu yang dapat mengganggu di jalan kamu singkirkan. Fa'ilam takadir faraka'ata duha tujzi'an. Jika seandainya kamu tidak mampu, maka 2 rakaat salat duha mencukupi itu semua.
Ini mengenai keutamaan salat duha, di mana merupakan bentuk sedekah dari anggota tubuh kita, persendian yang ada pada tubuh kita. Dikatakan ada 360 di mana wajib untuk mengeluarkan sedekah. Ternyata di sini bukan dalam bentuk uang. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, memerintahkan kebaikan, melarangkan kemungkaran. Kata sedekah ini sebenarnya luas sekali artinya. Luas sekali artinya. Di sini kita mendengarkan keterangan dari Rasulullah, bentuk-bentuk sedekah yang bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk salat duha 2 rakaat. Maka dalam hal ini, sahabat Abi Darda, menurut riwayat Imam Muslim dan Abu Daud serta An-Nasai, berkata, Ausani Habibi sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Saya telah dipesan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Lan ada'ahunna masyid. Yang saya tidak lepaskan, tidak tinggalkan ma'istu selama hidup saya. Pertama, bisyami salasati ayyami min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Wasalati duha. Yang kedua, salat duha. Yang ketiga, wa alla anam illa ala witrin, dan tidak tidur kecuali setelah witir. Jadi witir, salat witir baru tidur. Hal yang sama juga disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah. Di mana menurut riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Huzaimah, mengatakan, ini Abu Hurairah, termasuk sahabat yang ditolak hadisnya oleh golongan Syiah. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati ayyam. Saya telah diwasiatkan, dipesankan oleh Khalili, teman saya, sallallahu alaihi wasallam, bisyami salasati ayyamin, dengan puasa 3 hari, min kulli syahrin, setiap bulan. Wa raka'atai ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Wa an utira qabla an arkud, dan yang ketiga yaitu melakukan salat witir sebelum saya tidur. Kalau menurut riwayat Ibnu Huzaimah, redaksinya mengatakan
Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin lastu bitarikinna. Saya telah dipesan atau diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khalili temanku, bisalasin dengan 3 hal. Lastu bitarikina, yang saya tidak tinggalkan. Pertama, Allah anama illa ala witrin, yaitu pertama, tidak tidur kecuali sesudah witir. Wa alla ada rakaatai ad-duha, dan yang kedua, untuk tidak meninggalkan 2 rakaat salat duha. Fa innaha salatul awabin, karena salat duha itu adalah salat awabin. Wasiyamu salasati ayamin min kulli syahr, dan yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Sama semua. Lalu bagaimana hukumnya melaksanakan salat duha ini? Kalau mendengarkan hadis-hadis tadi, 3 hal yang disebutkan tadi itu, salah satunya adalah salat duha, menurut perintah Nabi, diminta untuk dilaksanakan terus-menerus. Dengan mengatakan Allah ada ahunnah, jangan tinggalkan. Namun, ulama sepakat bahwa itu bukanlah salat yang wajib. Hukumnya sunnah. Di dalam hadis Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana beliau berkata, ini ada ucapan Rasulullah dari Allah Azza wa Jalla. Berarti ini hadis kudusi. Ibnu Adam, wahai anak cucu Adam, irka li min awalin nahari awal 4 rakaat. Salatlah buatku pada awal siang 4 rakaat. Ukfika akhirahu, saya tanggung buat kamu akhirnya. Dan dari Nabi Abu Hurairah berkata, la yuhafidhu ala salati duha illa awwab. Tidak ada orang yang menjaga salat duha untuk senantiasa melaksanakan kecuali awwab. Orang-orang yang selalu berupaya kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu disebut awwab. Wahia, Nabi mengatakan wahia, karena itu dia itu adalah salatul awwabin. Salat awwabin. Salat duha, salat awwabin. Artinya orang yang selalu berupaya untuk selalu kembali, selalu berupaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Disebut awwabin. Tau si mata mangulelewe pat depe yalena kipuanna. Tau si mata mangulelewe pat depe yalena kipuanna. Awwabin. Ini dilaksanakan minimal
2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Tetapi melaksanakan 2 rakaat, sudah melaksanakan. Yang tadi itu, ya, apalagi 4 rakaat. Semuanya sebenarnya ada dalil-dalil tersendiri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Waktunya sejak matahari terbit, bukan sementara terbit. Setelah lepas landas, sudah masuk. Kata Nabi, awalun nahar. Sampai sebelum tengah hari. Karena kita tahu, waktu tengah hari adalah waktu larangan salat. Panjang waktunya. Lalu, dari matahari terbit sampai sebelum tengah hari, waktu afdalnya ketika matahari sudah panas. Di mana ada salah sebuah hadis Rasulullah mengatakan, salatul awabin, itu tadi salat duha yang disebut awabin, hina tarmudul fisal. Hina tarmudul fisal. Ialah tatkala anak unta kepanasan oleh batu-batu. Itu waktu yang disebutkan Rasulullah, karena tidak pakai jam. Banyak hal-hal di mana Rasulullah menyebutkan waktu itu dengan sesuatu yang diketahui oleh orang Arab. Diketahui oleh orang Arab. Seperti umpamanya kalau ada pemakaman supaya keluarganya itu jangan meninggalkan pemakaman itu sekadar sekelupas kambing. Sipalo berat bembe. Kira-kira berapa lamanya itu? Kalau habis potong kambing lalu dikupas kulitnya. Itu yang disebutkan Nabi. Kalau kita berapa lamanya? Kalau orang Arab itu 1/4 jam sudah selesai. Ya. Saya pernah menjadi panitia kurban untuk keluarga Indonesia di Kairo, ya, oleh kedutaan. Waktu itu ada 13 ekor domba yang kita potong di sana itu. Cinampak lalom itu na lopi arae na geteng ya rodi naruh. Ya, dia pompa dulu, pompa baru ditarik sebentar sekali. Karena di sini ya waktu afdal salat duha itu ketika anak unta sudah kepanasan batu-batu. Jadi jam berapa itu kira-kira matahari sehingga anak batu-batu itu sudah mulai panas, anak unta kan di situ sudah kepanasan. Ya, mungkin jam-jam 9 atau jam 8 barangkali sudah mulai panas. Nah, itulah waktu afdalnya salat duha. Ada ulama berpendapat itu seimbang ya dengan waktu maksudnya salat asar. Sore harinya waktu salat asar, paginya di situ imbangannya waktu afdalnya salat duha. Umpamanya kalau salat asarnya jam 3, jam 9 itu duhanya timbangannya itu. Timbangan waktunya. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Karena tadi ada ucapan Nabi mengatakan, syaratlah buatku
pada waktu pagi 4 rakaat, maka saya akan tanggung kepadamu pada akhir waktu. Ada yang mengatakan tanggung apa? Ada yang mengatakan ditanggung keamanannya. Ada yang mengatakan ditanggung rezekinya. Jadi engkau tu saya sana tahu, na lagi-lagi yang nyaro duha patan rakang, nalai papas yang pudale. Suatu kiat. Berdasarkan hadis Nabi mengatakan, ya tadi itu dalam hadis kudusi, yang mengatakan akfika akhirahu, saya jamin kamu, akfika akhirahu, pada akhirnya. Nabi juga ada melakukan 6 rakaat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari Anas, di mana mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rakaat. Nabi ya ada salat duha 6 rakaat. Ya, sementara 8 rakaat itu berdasarkan hadisnya Ummu Hani. Di mana mengatakan lama karena Adam amal fath, pada waktu ya tahun dibukanya kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahabi ala Makkah, ya Rasulullah datang bagian atas Mekah, Ka'bah, Rasulullah ila ghaslihi, Nabi ke tempat mandinya, pasarat alaihi Fatimah, lalu Fatimah memberikan perlindungan, yang melindungi Nabi mau mandi. Jadi hanya dibuatkan itu perlindungan sementara untuk mandi. Hadza sobahu watawabihi. Setelah selesai diambil pakaiannya, summa shalla samani rakaatin, kemudian salat 8 rakaat. Sabahatat duha, salat duha. Ini dikeluarkan oleh ya Bukhari Muslim. Lalu ada sebuah hadis yang mencakup hadis-hadis ini semua. Hadisnya Abu Darda yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, di mana Rasulullah mengatakan man salat duha rak'ataini, siapa yang salat duha 2 rakaat, lam yuktab minal ghafilin, maka ia tidak dicatat sebagai hamba-hamba yang pelupa. Wa man shalla arba'an, dan siapa yang salat 4 rakaat, kutiba minal abidin, maka ia dicatat sebagai hamba-hamba yang suka beribadah. Wa man shalla sittan, dan siapa yang salat 6 rakaat, kufi'a dzalikal yaum, dijamin pada hari itu. Wa man shalla samanian, dan siapa yang salat 8 rakaat, katabahullahu minal qanitin, maka ia dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang patuh tunduk. Wa man shalla sintai asyrata rakaat, siapa yang salat 12 rakaat, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membuatkan baginya istana dalam surga. Wa ma min yaumin wala laila illa lillahi mannun yamunnu bihi ala ibadihi, dan tiada suatu hari, tiada suatu malam kecuali ada anugerah dari Allah terhadap hambanya. Yamunnu bihi ala ibadihi sadaqah, dalam bentuk sadaqah. Katoro pasti dekana pun Allah Ta'ala. Ya. Dek gagasek dia sudah gagasek diweni sangadina engkau pak birena pun Allah Ta'ala riatana dalam bentuk sedekah. Wa ma manallahu ala ahadin min ibadihi, dan tiadalah hamba
menganugerahkan sesuatu kepada hambanya, tiadalah Allah menganugerahkan sesuatu kepada hambanya afdal, yang lebih afdal min ayyuhimahu zikrahu, daripada diilhamkan kepadanya untuk zikir kepada Allah. Artinya apa? Zikir kepada Allah adalah anugerah Allah yang paling afdal kepada hamba. Ya. Ada kok dia ata na puji masikir masih loput na lolong boleh kebuangan. Ahrajahu at-Tabrani, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani. Dan inilah yang berkaitan dengan salat duha. Ya. Ada pertanyaan? Ya. Makasih Prof. Alhamdulillah, demikian tadi hadis-hadis yang menguatkan sebagai dalil untuk kita laksanakan salat duha dan berbagai petunjuk-petunjuk dan hikmahnya. Tentunya alhamdulillah kita semua telah menjadikan sebagai satu ibadah rutin setiap pagi kita melaksanakan salat duha. Alhamdulillah dengan petunjuk tadi menguatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan itu adalah suatu ajaran agama kita, petunjuk Rasulullah yang kita amalkan selama ini. Tentunya masih banyak hal yang kita perlu ketahui, oleh ada waktu kita untuk komunikasi dengan Pak Kiai berkaitan dengan salat duha ini. Saya silakan Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak Dr. Silakan langsung saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya muliakan Bapak narasumber dan moderator serta para jamaah yang saya juga muliakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya ini, ada pernah saya baca satu hadis, apakah ini daib atau apa? Ya. Bahwa barang siapa yang melakukan suatu amal ketaatan dan dia rahasiakan, maka itu hendaklah dia lakukan. Kenapa? Karena pahalanya juga lebih besar. Jadi semua salat-salat sunat, sedekah, puasa sunat itu katanya lebih utama dilakukan secara tertutup atau secara rahasia. Apa ini? Karena katanya menurut ini pahalanya lebih besar dan itu lebih afdal. Kemudian yang kedua, ini tentang salat witir. Saya kadang-kadang masih ragu. Tadi dikatakan bahwa jangan tidur sebelum salat witir. Sementara salat witir ini adalah penutup dari salat. Tapi ada niat untuk salat tahajud, baru dilanjut dengan witir. Apakah ini bisa juga dilakukan? Salat witir dulu sebelum tidur, kemudian setelah salat tahajud lagi, sambung lagi dengan salat witir. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, kita mendengarkan dari keutamaan salat sunat. Ada juga dalam hadis yang mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila hamba itu tidak jemu-jemunya melakukan amal sunnat, maka aku akan mencintainya. Dan apabila aku mencintainya, akulah telinga yang dia pakai mendengar. Akulah mata yang dia pakai melihat. Akulah tangan dan kaki. Kira-kira apa maksudnya ini? Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa orang siapa Kiai
menolak hadisnya Abu Hurairah. Iya, kira-kira. Syukran, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin atas pertanyaan yang dikemukakan pada pagi hari ini. Pertama mengenai amalan yang dilakukan secara rahasia. Intinya bahwa secara rahasia itu menunjukkan bahwa kita itu betul-betul melakukan secara ikhlas. Itulah sampai di dalam hadis yang berkaitan dengan 7 golongan yang mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar dari Allah pada saat panas matahari luar biasa. Di situ salah satunya ialah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya yang tidak diketahui oleh tangan kirinya. Namun ada kalanya seseorang itu boleh melakukan secara terbuka selama walaupun nanti maka tuh si kok kan dia ikut tuh walaupun mungkin ada di antara pengurus ini yang tidak wajib zakat, tapi yang penting tulis kemudian dilihat apakah seseorang itu mengeluarkan dan cara mengeluarkan, apakah tiap bulan, ataukah per semester, ataukah sekali setahun. Di situ kita lihat yang diisi. Yang penting nanti jumlahnya. Sesudah jumlah ada keterangan. Yang tidak mengeluarkan zakat, 0,000, jumlahnya 0, nanti keterangan mengatakan mustahik ternyata dia itu bukan wajib zakat. Umpamanya sarjana muda yang belum ada pekerjaan, tapi pandai main komputer, dipakai. Ya, tulis namanya 0 zakatnya karena ya belum wajib zakat, jadi ditulis nanti keterangannya mustahik. Yang penting transparansi di sini ada, ya kan kita begitu. Jadi ada kalanya dibutuhkan kalau bisa menjadi pertanyaan bagi jamaah, mana apakah dia itu juga berbuat atau hanya mengatakan, ya, supaya untuk menghilangkan keraguan-raguan daripada jamaah. Apalagi seseorang yang menjadi teladan, ya, menjadi teladan begitu. Ya. Jadi intinya itu adalah itu tadi, bagaimana menjaga keikhlasan. Lalu pertanyaan yang kedua, mengenai masalah witir. Kok di sini dikatakan saya mendapatkan perintah untuk witir sebelum tidur. Sementara di dalam hadis yang lain dikatakan ij'alul witra akhir salatikum bilail. Jadikanlah salat witir itu sebagai penutup salat malammu. Yaitu. Ya berarti di belakang. Apakah 2 witir? Ada juga hadis mengatakan la witrani fi laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Berarti hanya sekali. Bagaimana mengkombinasikan antara hadis ini? Ada hadis yang lain lagi yang menyebutkan kalau kamu yakin bangun, janganlah ada 2 witir. Tapi kalau kamu ragu-ragu, witir makruh. Kalau kamu yakin akan bangun nanti tengah malam, tahajud, tidak usah witir. Nanti setelah bangun, setelah melakukan salat malam, setelah tahajud baru witir. Tapi kalau kamu ragu-ragu, witir makruh. Bagaimana kalau kebetulan ragu-ragu tapi juga bangun? Itu ada 2 cara. Tapi cara yang yang masyhur itu langsung saja salat malam, tidak usah lagi witir karena sudah tadi
Ada juga mengatakan tutup dulu witirnya. Sama lah umpamanya kalau Ramadan, kita kan salat witir di masjid. Ya, salat witir di masjid. Ikut karena afdalnya salat jamaah ini. Bagaimana kalau nanti tengah malam bangun? Di sini ada dua cara. Ada dua cara. Yang pertama mengatakan langsung saja salat malam, tidak usah lagi melakukan witir karena sudah dilakukan tadi. Bagaimana dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa jadikanlah salat witir ini sebagai penutup? Menurut pendapat ini dia katakan itu bukan wajib, bukan perintah wajib. Itu adalah perintah untuk menunjukkan afdalnya. Afdalnya, bukan wajibnya. Bukan wajibnya. Dari mana alasannya? Sehingga dia mengatakan itu afdalnya. Karena pernah Nabi salat sesudah witir 2 rakaat walaupun salat duduk, tapi disalatlah sesudah salat witir. Itu menunjukkan bahwa ternyata itu tidak menunjukkan wajibnya, tapi menunjukkan afdalnya. Karena ada diketemukan pernah Nabi ya salat 2 rakaat sesudah salat witir. Kemudian cara yang kedua yang mengatakan harus witir ini menjadi penutup. Perintah Nabi itu mengatakan ijalu terakhir salatikum billah, jadikanlah witir itu sebagai penutup salat malammu, itu perintah wajib. Perintah wajib katanya. Kalau ada perbedaan antara yang dilakukan Nabi dengan yang diperintahkan Nabi, menurut pendapat ini, yang wajib kita ikuti berdasarkan perintah Nabi, bukan berdasarkan dilakukan beliau. Kenapa? Yang dilakukan beliau itu adalah pengecualian buat beliau, khususan buat beliau. Contohnya, kita diperintahkan maksimal istri 4. Beliau 9. Apakah yang 9 kita ikuti? Ya, yang diperintahkan kepada kita hanya 4. Tapi yang dilakukan beliau 9. Apakah yang 9 kita ikuti? Berbeda yang dilakukan. Kenapa? Karena ada dilakukan berbeda berarti itu adalah kekhususan beliau. Ya. Yang menyebabkan Andre Guru Tambok Dale pisah di hutan dengan Kahar gara-gara ini. Kahar mau istri banyak. Andre Guru tidak memberikan kecuali hanya batas 4. Kiainya yang dari Jawa, Kiai Maksum, menerjemahkan 2 tambah 3 tambah 4. Nah, itu yang diikuti. Nah, tidak cocok dengan Guru jadi pisah. Di hutan itu lain kelompoknya Guru, lain kelompoknya Kahar waktu ya, di hutan. Ya. Jadi yang pendapat yang kedua mengatakan ini wajib harus kalau witir terakhir. Jadi bagaimana? Kita sudah witir di masjid. Katanya buka witir ibu. Aseng. Witir lagi 1 kali, 1 rakaat sewaktu bangun sehingga menjadi 4 dengan di masjid. Kan 3 di masjid. Bangun ambil 1. Setelah ambil 1 menjadi 4 dengan yang di masjid. Dan setelah menjadi 4 berubah posisinya menjadi salat malam. Jadi sisa ditambah 4 salat malam 22 menjadi 8. Sesudah itu tutuplah kembali dengan witir 3. Ya, ini niat witir, niat witir. Tapi setelah menjadi 4 dengan berubah posisinya. Berubah posisinya. Ada sesuatu hal yang kita awalnya niatkan sesuatu tapi ternyata berubah posisinya. Seperti kita salat sunat sendirian. Tentu waktu niatnya tidak ada imam.
Tiba-tiba ada orang di belakang kita mengira salat fardu. Langsung Allahu Akbar. Jadi kita jadi imam. Berubah posisi sekarang menjadi imam. Padahal tadi niatnya salat sendirian. Sendirian. Nah, setelah menjadi 4, berubah posisi menjadi salat malam, ditambahlah 4 sehingga menjadi 8, baru kembali ditutup dengan 3. Itu model kedua. Ya. Hanya ada juga mengatakan yang afdal itu yang pertama. Lakukan yang pertama. Tapi ini khilaf. Bagaimana mengkombinasikan dalil-dalil ini semua? Jadi pesannya Nabi kepada Abu Hurairah dan Abu Darda ini menunjukkan bahwa jangan sampai lepas salat witir. Sebenarnya salat witir itu adalah intinya salat malam. Intinya salat malam. Kalau sekiranya orang tidak bisa bangun salat malam, ambillah witir. Itu sudah berarti kamu sudah melakukan salat malam, bukan tahajud. Apa beda salat malam dengan tahajud? Semua salat sunat dilakukan sesudah salat isya berdasarkan keterangan dari Rasulullah itu sudah termasuk salat malam semua. Sudah salat malam semua. Ya. Tetapi tahajud salat malam dilakukan sesudah tidur. Jadi diberi nama tersendiri tahajud, itu menunjukkan bahwa ini sudah tidur. Jadi kalau tidak tidur hanya salat malam. Salat malam. Jadi salat malam itu semua salat sunnah yang dilakukan sesudah salat isya. Ada hadis Nabi mengatakan demikian. Maka ba'dal isya'i salatul lail. Jadi ini pertanyaan pertama. Yang kedua, penanya pertama. Sudah selesai semua? Ya. Sekarang ya. Ya. Ini saya cari catatan saya. Penanya yang kedua. Al-Mukarram Sahibul Fadilah. Saya Muhammad Said Samad, Abdul Samad. Hadis Qudsi mengenai keutamaan salat-salat sunnah. Diawali dengan mengatakan wala yataqarrabu ilayya bi abdi ahabbu ilayya mimma aftartuhu alaihi. Ya kumbu. More-ore tomato . Hadis ini sebenarnya menunjukkan sistematika pendekatan diri hamba kepada Allah. Yaitu pertama, penuhi kewajiban. Itu yang pertama, langkah pertama. Penuhi kewajiban. Sesudah itu baru melangkah ke yang kedua, yaitu tambah dengan sunat-sunat. Tambah dengan sunat-sunat. Dan upayakan agar sunat ini semakin lama semakin diperbanyak. Dalam hadis qudsi itu, Allah berkata,
Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasalah hambaku takarrub melakukan pendekatan diri kepada aku sampai saya mencintainya, sampai ia menjadi kekasihku. Jadi langkah kedua, ini sunat, selalu dilakukan dan diupayakan untuk semakin lama semakin diperbanyak. Bahwasanya melakukan amalan secara kontinu, saya tidak bicara wajib, karena wajib itu memang wajib. Ini amalan sunat. Melakukan amalan sunat itu secara kontinu, sedikit lebih afdal daripada banyak, tapi bergelombang. Keutamaannya kontinuitas. Karena Nabi mengatakan, ahabbul a'mali ilallah mayadumu alaihi sahibuh. Amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah yang dilakukan secara kontinu. Malah menurut riwayat Ibnu Majah mengatakan, wa in kallah, walaupun sedikit tapi kontinu, lebih afdal daripada banyak tapi mak bombang. Purai pugau, purai tetang. Salat duha 8 rakaat, tapi besok tidak lagi, nanti minggu depan lagi. Lebih afdal 2 rakaat tapi kontinu tiap hari. Ya, nanti kalau sudah terbiasa betul menjadi 4 rakaat. Begitulah. Mengapa sedikit tapi kontinu lebih afdal daripada banyak tapi tidak kontinu? Kalau sedikit tapi kontinu, karena apa dia kontinu? Karena niat. Seseorang melakukan amal itu kontinu atau tidak, itu dasarnya niatnya. Kontinu karena niatnya, tidak kontinu karena niatnya. Maka itu ingatina, ku manusia ku desi. Karena niatnya. Sementara yang kontinu memang ya maka selama maku kamu pakule ku itu karena niat. Karena niat. Niat inilah yang luar biasa keutamaannya. Nah, karena niat, seseorang melakukan amalan secara kontinu, lalu suatu ketika dia berhalangan. Sampai tidak bisa melakukan itu, bagaimana? Tetap Allah suruh tuliskan pahalanya. Apakah ia berhalangan sementara atau berhalangan tetap? Jadi tolong diingat, apa yang kita lakukan secara kontinu sekarang ini, nanti suatu saat kita berhalangan sampai tidak bisa melakukannya, itu pahalanya dikasih jalan terus oleh Allah. Di dalam salah sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu dikatakan, "Idza maridal abdu aw safara, kataballahu lahu ma kana ya'malhu wa huwa sahihun mukim." Apabila hamba itu sakit atau hamba itu musafir, maka Allah menyuruh tuliskan pahala amalan yang dia lakukan itu ketika dia di kampung dan ketika dia sehat. Jadi amalan yang selalu kita lakukan ketika kita sehat, ketika kita sakit lalu tidak bisa melakukannya, pahalanya jalan terus. Jadi amalan yang selalu kita memang niat untuk lakukan dan memang selalu kita lakukan, manakala suatu saat berhalangan, pahalanya jalan terus. Tapi amalan dilakukan secara bergelombang hanya dituliskan yang dilakukan karena niatnya. Ya, amalan dilakukan secara bergelombang itu karena niatnya bergelombang. Ya tomiro ya yang apalan aku gawe, aku gawe, mapesa pelangnya tapi kalau memang niatnya selestari terus menerus, kapan suatu saat berhalangan tidak melakukan, Allah tetap tuliskan. Apakah berhalangan sementara atau berhalangan tetap? Saya pernah mendapatkan berita dari Direktur 2000 Wisata yang saya selalu dampingi jamaahnya kalau naik haji, mengatakan itu ayahnya direkturnya Fatuna. Ada kita kenal itu, travel namanya Fatuna, biasa dulu kita lihat di televisi. Itu katanya ayahnya kena stroke
14 tahun lalu meninggal. Kalau ada amalan yang ia selalu lakukan waktu sehat, maka ketika saat itu jalan terus pahalanya. Sampai mati. Itulah keutamaan melestarikan amalan. Nah, tadi sampai kepada penjelasan. Kalau seseorang hamba senantiasa melakukan ini, dan perlu diketahui, amalan sunat itu dua sisi. Yang sunat dilakukan dan yang sunat ditinggalkan. Yang makruh. Sebagaimana juga yang wajib. Wajib itu dua macam. Wajib dilakukan fardu. Wajib ditinggalkan haram. Jadi jangan sampai rajin melakukan, tapi rajin juga ini. Dua sisi itu harus diperhatikan. Nah, ini kata Nabi, apabila seorang hamba-hambaku itu selalu berupaya dekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnatnya, sampai ia mencapai tingkat kekasihku. Hatta uhibbah. Sampai saya senang sama dia, saya menyenangi dia, sampai dia menjadi kekasihku. Apa tanda-tandanya seorang hamba telah menjadi kekasih Tuhan? Fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Apabila saya telah mencintai hambaku, maka saya menjadi pendengaran yang ia pakai mendengar. Wa basarahu allazi yubsir bihi, dan saya menjadi penglihatan yang ia pakai melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan saya menjadi tangan yang ia pakai berpegang. Wa rijlahu allati yamsi biha, dan saya menjadi kaki yang ia pakai berjalan. Bahaya ya. Wong Allah Ta'ala mancai do cilinai, wong Allah Ta'ala mancai watanai. Apa maknanya ini? Ini punya makna dua. Makna pertama dulu, kalau lulus makna pertama bisa naik menjadi makna kedua. Apa makna? Saya menjadi pendengaran, ia pakai mendengar. Apabila seseorang tidak mau lagi mendengarkan kecuali apa yang Allah senangi dia dengar. Apabila seseorang hamba tidak mau mendengarkan kecuali apa yang Allah ingin dengar, maka itulah dimaksud saya menjadi pendengarannya. Apabila seseorang hamba tidak mau melihat kecuali apa yang Allah benarkan untuk dia lihat, maka Allah menjadi penglihatannya. Apabila seseorang hamba tidak mau menyentuh kecuali apa yang Allah senangi dia sentuh, maka Allah menjadi tangannya. Apabila seseorang hamba tidak mau melangkahkan kakinya kecuali ke tempat yang Allah ridai untuk dia datangi, maka Allah menjadi kakinya. Itu makna pertama. Jadi, bapak ada di kampungnya, dek mena nih lo malah orkes magarona rekok mapak botingi. Ya, itu karena Allah yang menjadi penglihatannya, Allah menjadi pendengarannya. Kalau ini lulus, ya Allah menilainya, maka naik ke makna kedua. Apa makna kedua? Ia akan mendapatkan semacam karamah kalau wali. Karamah kalau wali. Bisa dia seperti mendengar sesuatu yang tidak dengarkan orang. Engkau apa kue? Bisa dia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang. Sebagai pemberian Tuhan kepadanya. Saya pernah diceritakan salah seorang guru kita di Mangkoso. Ini tahun 50-an. Kayak Wali Ki Salemo. Dulu Salemo itu tempat orang mengaji. Suatu malam diketemukan bajunya lagi basah, disigeri. Orang tanya, "Maginen ka pa wali mericak wajunai?" Apa jawabannya? "Boleh kak sengkang, balingi tema pet di api. Makan dia pikir sengkang."
Coba, pada masa itu, mobil kapan ada? Matindo-tindo mobil kita tanah lihu, wetero. Begitu jarangnya mobil. Kalau saja di Mangkoso itu kita mau naik ke Makassar, memakai ahin. Pakai ahin suruh tak matajang ngoto, nasa pak. Tas tengah suruh tajang napang kau to di itu naik. Lalu besoknya, ketika sudah datang mobil-mobil dari Sengkang, sehingga disingkiri makan, ya, di situ ada cerita, makan pun ada ke Sengkang. Dan di antara penumpang itu ada yang melihat Pak Wali. Nah, ini contohnya. Kalau sudah mencapai tingkatan yang kedua tadi itu, kecintaan Allah. Ya. Saya menjadi penglihatannya, saya menjadi pendengarannya, saya menjadi tangannya. Tapi harus lulus dulu di sini. Saya mungkin gak? Dia nawadi magis sakutane wetona pula pongalat aleges saya. Kalau ini dipergunakan, maka tidak ada lagi korupsi di dunia ini. Ya. Oh gitu. Dan makanya itu kelanjutan itu dia mengatakan apa? Wa iza sa'alani, ya. Apabila ia meminta kepadaku maka saya kabulkan. Wa iza sa'azani, apabila minta perlindungan maka saya berikan perlindungan. Maka ramah nih. Ya, tapi itu langkah pertamanya ini yang berat ini. Langkah pertamanya yang berat itu. Ya. Jadi ini roh. Nah, anehnya Burera. Ini kelompok Syiah ini jelasnya itu tidak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan kecuali dari Ahlul Bait. Makanya selalu beda dengan Ahlus Sunnah. Termasuk rukun Islam itu beda, rukun imannya itu beda, karena yang mau diterima hanya dari Ahlul Bait, dari sahabat-sahabat, tidak mau diterima, apalagi Abu Bakar dan Umar. Itu sahabat-sahabat Rasulullah tidak mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau kita itu dari ini radhiyallahu anhu, itu doa kita radhiyallahu anhu. Tapi buat mereka itu dia mengatakan apa? Laknatullah alaihi. Laknatullah alaihi, semoga dilaknat oleh Allah kepadanya. Ya, kepada sahabat-sahabat yang bukan. Terutama ini Abu Bakar dan Umar. Karena jengkelnya Abu Bakar yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Itu tidak mau diterima. Jadi persoalan pertama itu persoalan politik sebenarnya, karena persoalan kekhalifahan adanya oleh umat Islam. Ya, secara aklamasi ini memilih Abu Bakar sebagai khalifah. Yang oleh Syiah dikatakan itu ada wasiat. Secara logika saja, masa umat Islam bersatu untuk mendurhakai Rasulullah, melanggar kalau memang ada wasiat. Yang jadi masalah, kenapa baru sekarang muncul itu ada wasiat? Kenapa dari dulu tidak? Ya, itu maksudnya jadi masalah. Tidak masuk akal. Macam Abu Bakar akan melanggar. Begitu Abu Bakar diakuinya iman beliau oleh Rasulullah, dikatakan bahwa apa andai kata iman Abu Bakar diletakkan dalam satu tempat dan iman umat yang lain, masih lebih berat imannya Abu Bakar sendirian daripada iman umat Islam yang lain. Ya, masa itu yang mau melanggar kalau ada memang wasiat dari Rasulullah. Ya, kalau salah. Ya, saya kira demikianlah. Terima kasih Prof. Saya kira alhamdulillah waktu juga sudah sebelum itu ya. Semoga insyaallah penuh keberkahan, penuh ilmu, penuh pengetahuan kepada kita semua, dan insyaallah meridai kepada kita. Tapi berdoa sebelum menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.